Bismillahirrahmanirrahim. Sobat sekalian, kembali kita akan belajar bahasa Arab bersama saya, Cak Roshid. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kata yang dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimah. Kali ini kita akan belajar bagaimana merangkai kata menjadi kalimat. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab kalimat disebut sebagai jumlah. Sekali lagi, kalimat disebut sebagai jumlah. Sekarang mari kita mulai dengan macam-macam kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, pada dasarnya kalimat itu ada dua macam, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sesuai dengan namanya, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il, sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Jadi mudah sekali kan cara mengingatnya. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim. Sekarang mari kita lihat beberapa contohnya. Kita mulai terlebih dahulu dengan jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim. Contohnya, Muhammadun talibun. Muhammad seorang mahasiswa. Di sini kalimat dimulai dengan Muhammad, yaitu isim. Contoh yang lainnya, Muhammadun dhahaba ilal masjid. Muhammad telah pergi ke masjid. Di sini kalimatnya dimulai dengan isim Muhammad. Contoh yang lain lagi, huwa dhahaba ilal masjid. Dia telah pergi ke masjid. Kalimat ini juga diawali dengan isim huwa. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Pertama, contohnya adalah zahaba Muhammadun ilal masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjid artinya Muhammad telah pergi ke masjid. Di sini kalimat diawali dengan fi'il, yaitu zahaba. Kemudian contoh yang lainnya lagi, yadhhabu Muhammadun ilal masjid. Muhammad sedang atau akan pergi ke masjid. Kalimat ini juga diawali dengan fi'il yadhhabu. Jadi itu dua jenis kalimat dalam bahasa Arab. Berikut contoh-contohnya. Kemudian mari kita belajar tentang jabatan kata di dalam sebuah kalimat. Kita tadi sudah belajar bahwa kalimat itu ada dua macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang kita akan belajar bagaimana merangkai sebuah jumlah ismiyah dan merangkai sebuah jumlah fi'liyah. Kita mulai dulu dengan jumlah ismiyah. Sintaks dari jumlah ismiyah itu sangat sederhana, yaitu mubtada dan khobar mubtada, atau biasa disebut sebagai khobar. Saya ulang lagi, jabatan kata dalam jumlah ismiyah itu sebetulnya hanya dua, yaitu mubtada kemudian khobar. Mubtada secara bahasa artinya permulaan. Disebut demikian karena memang posisinya ada di awal dalam sebuah jumlah ismiyah. Sedangkan khobar artinya predikat dari mubtada tersebut.
Jadi jumlah ismiyah diawali dengan mubtada, yaitu isim yang mengawali jumlah ismiyah, kemudian diikuti dengan khobar, yaitu predikat dari mubtada tersebut. Mari kita lihat beberapa contoh. Contoh pertama, Muhammadun talibun. Di sini mubtada'nya adalah Muhammad, kemudian khobarnya adalah talib. Kemudian contoh kedua, Muhammadun dhahaba ilal masjid. Di sini mubtada'nya adalah Muhammad, kemudian khabarnya adalah dhahaba ilal masjid. Jadi khabar intinya adalah menerangkan mubtada. Sekali lagi, fungsi dari khabar adalah menerangkan mubtada. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana kita merangkai jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Di sini kita akan melihat bagaimana jumlah ini dirangkai, berikut contoh-contohnya. Struktur atau sintaks dari jumlah fi'liyah paling tidak ada dua hal, yaitu fi'il kemudian diikuti dengan fa'il. Fi'il artinya kata kerja, dan pada jumlah fi'liyah kata kerja ini yang memulai jumlah atau kalimat tersebut. Kemudian sesudah fi'il mesti diikuti dengan fa'il, pelakunya, pelaku dari perbuatan atau pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Kemudian jika diperlukan, sesudah fi'il dan fa'il bisa ada lagi jabatan yang lain, misalkan maf'ul bih atau objek penderita dan seterusnya. Tetapi yang harus ada atau yang wajib ada adalah fi'il dan fa'il. Itu struktur minimal jumlah fi'liyah. Kita lihat beberapa contohnya. Contoh pertama, hadara Muhammadun. Hadara artinya telah hadir. Siapa yang telah hadir? Muhammadun, yaitu Muhammad. Contoh berikutnya, Dharaba Muhammadun Khalidan. Fi'ilnya dharaba, telah memukul. Siapa? Muhammadun, Muhammad. Apa yang dipukul? Khalidan, Khalid. Dharaba Muhammadun Khalidan artinya Muhammad telah memukul Khalid. Kemudian contoh yang lain lagi, Zahaba Muhammadun ilal masjid. Dimulai dengan fi'il zahaba, telah pergi. Siapa yang telah pergi? Muhammadun, Muhammad. Kemana? Ilal masjidi, ke masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjidi artinya Muhammad telah pergi ke masjid. Sekarang mari kita lihat bagaimana aturan tentang fi'il pada kedua jenis kalimat ini, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bagaimana kita membedakan fi'il pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Ini ada aturannya. Pertama kita bicarakan dulu jumlah ismiyah. Pada jumlah ismiyah, jika khobarnya berupa sebuah fi'il, maka fi'il tersebut harus sesuai dengan mubtada'nya dalam dua hal, yaitu gendernya dan bilangannya sekaligus. Sekali lagi, gender dan bilangan dari fi'il pada khobar jumlah ismiyah harus sama dengan gender dan bilangan mubtada'nya.
Langsung saja kita lihat beberapa contohnya. Di sini kita memiliki berbagai macam mubtada yang berbeda dalam hal gender dan bilangannya. Gender bisa jadi mudzakkar atau muannas, dan bilangan bisa jadi mufrad atau musanna atau jama'. Kita mulai dari contoh yang pertama. At-talibu hadara. Mahasiswa itu satu orang ya, laki-laki. Hadara, telah hadir. Nah, di sini kalau kita ingat tasrif atau perubahan bentuk dari kata kerja atau fi'il, maka hadara ini ala wazni fa'ala, yaitu untuk orang ketiga tunggal, laki-laki. Tetapi jika mubtada'nya at-talibani, maka khabarnya harus hadara, yaitu ala wazni fa'ala, untuk orang ketiga yang jumlahnya 2 laki-laki. Demikian seterusnya. Maka at-tullabu hadaru, at-talibu yahduru, at-talibani yahdurani, at-tullabu yahduruna. Nah, di sini kita lihat fi'il pada khabar selalu mengikuti mubtada'nya dalam hal gender atau jenis kelaminnya dan juga bilangannya sekaligus. Sekarang contoh untuk yang mubtada' muannas. At-talibatu hadarat, at-talibatani hadarata, at-talibatu hadarna, at-talibatu tahduru, at-talibatani tahdurani, at-talibatu yahdurna. Jadi dari contoh-contoh ini sangat jelas bahwa jika khabar itu berupa sebuah fi'il, baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari', maka harus mengikuti gender dan bilangan dari mubtada'nya. Sekarang mari kita beralih pada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Pada jumlah fi'liyah lebih sederhana, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il, yang harus menyesuaikan dengan fa'il atau pelakunya cukup gendernya saja, yaitu mudzakkar atau muannas. Bilangan dari fi'il selalu mufrad atau tunggal. Jadi lebih mudah. Perubahannya hanya antara 2 saja. Apakah ala wazni fa'ala atau ala wazni fa'alat? Apakah laki-laki atau perempuan saja, dengan jumlah yang selalu tunggal. Meskipun fa'ilnya bermacam-macam, bisa jadi fa'ilnya tunggal atau musanna atau jama'. Fi'ilnya cuma perlu menyesuaikan jenis kelamin dari fa'il itu saja. Kita lihat di kolom yang sebelah kanan. Di sini semua fa'ilnya adalah muzakkar. At-talibu, at-talibani, at-tullabu, semuanya muzakkar. Meskipun ada yang tunggal atau mufrad, ada yang musanna, ada yang jama'. Maka fi'ilnya baik madhi ataupun mudhari' semuanya muzakkar, karena fa'ilnya muzakkar, tidak peduli berapa jumlahnya. Maka kita baca di sini contohnya: hadarat talibu, hadara at-talibani, hadara at-tullabu, yahduru at-talibu, yahduru at-talibani, yahduru at-tullabu. Nah, sekarang di sisi kiri kita melihat bahwa fa'ilnya muannas,
dengan jumlah yang berbeda-beda, kadang tunggal, kadang musanna, kadang jama', maka fi'ilnya cukup berupa atau berada dalam bentuk muannas tanpa perlu mengikuti jumlah dari fa'ilnya. Maka kita mengatakan hadarat at-talibatu, hadarat at-talibatani, hadarat at-talibatu, tahduru at-talibatu, tahduru at-talibatani, tahduru at-talibatu. Jadi tidak peduli berapa jumlahnya fi'ilnya, yang penting mengikuti gendernya saja. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Jadi dalam hal tasrif fi'il ini, jumlah fi'liyah lebih mudah, ya.